Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Alif Triana Lestari, Nanda Safira, Tiara Akhwatunisa, dan Tiara Hapsari. Pada kali ini, kami akan membahas mengenai supervisi tenaga kependidikan. Yuk, mari kita simak. Supervisi tenaga kependidikan adalah supervisi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah kepada tenaga kependidikan yang terkait dengan pengelolaan dan administrasi pendidikan, sehingga akan menunjang proses pendidikan di sekolah. Proses supervisi merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan ketika melakukan supervisi. Menurut tim pakar manajemen pendidikan, secara umum proses pelaksanaan supervisi dilaksanakan melalui 4 tahap, yaitu yang pertama adalah perencanaan. Kegiatan perencanaan mengacu pada kegiatan identifikasi permasalahan. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam perencanaan supervisi adalah: yang pertama, mengumpulkan data melalui kunjungan kelas, pertemuan pribadi, atau rapat staf. Yang kedua, mengolah data dengan melakukan koreksi kebenaran terhadap data yang dikumpulkan. Yang ketiga, mengklasifikasi data sesuai dengan bidang permasalahan. Yang keempat, menarik kesimpulan tentang permasalahan sasaran sesuai dengan yang sebenarnya. Dan yang terakhir, menetapkan teknik yang tepat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan profesionalisme pendidik. Selanjutnya adalah tahap yang kedua, yaitu pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan nyata yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan pendidik. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan pemberian bantuan dari supervisor kepada pendidik agar dapat terlaksana dengan efektif. Pelaksanaannya harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan ada follow up untuk melihat keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Tahapan yang selanjutnya adalah evaluasi. Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan untuk menelaah keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Evaluasi dilaksanakan secara komprehensif. Sasaran evaluasi supervisi ditujukan kepada semua orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan supervisi. Hasil dari evaluasi supervisi akan dijadikan pedoman untuk menyusun program perencanaan berikutnya. Sutopo dan Sumanto 1984 mengemukakan evaluasi berpedoman pada tujuan yang telah ditetapkan dan tujuan supervisi dirumuskan sesuai dengan corak dan tujuan sekolah. Prosedur pelaksanaan supervisi menempuh 3 tahapan, yaitu pertemuan pendahuluan, observasi pendidik yang sedang mengajar, dan pertemuan balikan. Selanjutnya adalah tahapan yang keempat, yaitu tindak lanjut. Adapun bentuk tindak lanjut supervisi akademik
dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pembinaan. Kegiatan pembinaan dapat berupa pembinaan langsung dan tidak langsung. Yang pertama adalah pembinaan langsung. Pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya khusus, yang perlu perbaikan dengan segera dari hasil analisis supervisi. Menurut Sahertian tahun 2000, pembinaan dengan pendekatan langsung berarti supervisor memberikan arahan langsung. Pembahasan selanjutnya mengenai pembinaan tidak langsung. Pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya umum atau perlu dilakukan suatu perbaikan dan perhatian setelah memperoleh hasil analisis supervisi. Menurut Sahertian, perilaku supervisor dalam pendekatan tidak langsung adalah mendengarkan, memberi penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan memecahkan masalah. Terdiri dari 9 jenis komponen yang dapat dipilih kepala sekolah dalam membina guru untuk meningkatkan proses pembelajaran. Yang pertama, menggunakan buku pedoman atau petunjuk bagi guru serta bahan pembantu guru lainnya secara efektif. Yang kedua, menggunakan buku teks secara efektif. Yang ketiga, menggunakan praktik pembelajaran yang efektif sehingga guru dapat mempelajarinya selama bimbingan teknis profesional atau in-service training. Yang keempat, mengembangkan teknik pembelajaran yang telah mereka miliki. Komponen kelima yaitu menggunakan metodologi yang luas atau fleksibel. Yang keenam, merespon kebutuhan dan kemampuan individual peserta didik. Yang ketujuh, menggunakan lingkungan sekitar sebagai alat bantu pembelajaran. Yang kedelapan, mengelompokkan peserta didik secara lebih efektif. Dan komponen yang terakhir, mengevaluasi peserta didik dengan lebih akurat, teliti, dan seksama. Setelah mengetahui apa saja jenis komponen yang dapat dipilih kepala sekolah untuk membina guru, pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 yang mengatur tentang pengawasan proses pembelajaran yang meliputi pemantauan dan supervisi. Berdasarkan peraturan tersebut, kegiatan tindak lanjut supervisi akademik dapat kepala sekolah lakukan dengan memberikan contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi. Selain itu, kepala sekolah dapat memilih alternatif kegiatan tindak lanjut sesuai dengan analisis hasil supervisi akademik terhadap komponen-komponen yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi, pada setiap kegiatan tindak lanjut yang dipilih kepala sekolah harus merumuskan latar belakang, tujuan pemilihan kegiatan, serta target yang harus dicapai. Sehingga, hal-hal tersebut harus dicantumkan pada program tindak lanjut. Pembahasan selanjutnya yaitu program tindak lanjut hasil supervisi akademik. Agar pelaksanaan tindak lanjut supervisi akademik dapat berlangsung secara efektif, maka perlu dibuat program rencana tindak lanjut. Penyusunan program tindak lanjut ini diawali dengan melakukan analisis kebutuhan peserta berdasarkan analisis hasil supervisi akademik. Analisis kebutuhan merupakan upaya menentukan perbedaan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dipersyaratkan secara nyata. Adapun analisis kebutuhan ini dapat dilakukan dalam 7 tahapan. Yang pertama,
mengidentifikasi kebutuhan terkait masalah pembelajaran dan perbedaan. Ada 3 cakupan perbedaan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki guru. Selanjutnya, perbedaan tersebut dikelompokkan, disintesiskan, dan diklasifikasi untuk menentukan jenis kegiatan tindak lanjut. Yang kedua, mencatat prosedur-prosedur untuk mengumpulkan informasi tambahan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki guru. Tahap yang ketiga, mengidentifikasi dan mencatat kebutuhan-kebutuhan khusus pembinaan keterampilan pembelajaran guru, lalu menetapkan jenis pembinaan keterampilan pembelajaran guru, menetapkan tujuan pemilihan jenis pembinaan, mengidentifikasi dukungan lingkungan dan hambatan-hambatannya, serta tahap yang terakhir, mengidentifikasi tugas-tugas manajemen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tindak lanjut, seperti keuangan, sumber-sumber belajar, dan sarana-prasarana. Dalam pelaksanaan supervisi tenaga kependidikan oleh kepala sekolah dapat berjalan secara efektif apabila didukung oleh pemahaman dan penguasaan mengenai prinsip-prinsip supervisi tenaga kependidikan. Di antara prinsip-prinsip yang berdampak positif dalam melaksanakan supervisi manajerial diuraikan secara singkat berikut ini. Yang pertama, ada supervisor menjauhkan diri dari sifat otoriter, yang mana supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi. Titik tekan supervisi yang demokratis adalah mengembangkan keterbukaan, partisipatif, dan kooperatif. Prinsip demokrasi yang oleh kepala sekolah adalah memberikan wewenang secara luas kepada tenaga kependidikan. Setiap ada permasalahan selalu mengikutsertakan tenaga kependidikan sebagai suatu tim yang utuh. Dalam gaya kepemimpinan demokratis, pemimpin memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab tenaga kependidikan. Yang kedua adalah supervisor mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis. Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah, hendaknya supervisor bisa menjalin suatu hubungan yang harmonis dengan tenaga kependidikan lainnya. Hubungan kemanusiaan yang harus diciptakan harus bersifat terbuka, kesetiakawanan, dan informal, sehingga tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan atas apa yang dilakukan pihak lainnya. Dan menciptakan hubungan yang harmonis dan kondusif perlu adanya prinsip dasar seperti saling menghargai, saling menghormati peran dari masing-masing pihak, serta adanya keterbukaan baik dari pihak tenaga kependidikan. Yang ketiga, ada supervisi tenaga kependidikan dilakukan secara berkesinambungan, yang mana supervisi bukan tugas bersifat sambilan yang hanya dilakukan sewaktu-waktu jika ada kesempatan, melainkan dilakukan secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan. Yang keempat, ada program supervisi terintegrasi. Di dalam setiap organisasi pendidikan terdapat macam-macam sistem perilaku dengan tujuan yang sama, yaitu tujuan pendidikan. Supervisi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah harus mampu mengaitkan antara komponen-komponen standar nasional pendidikan dengan pengolahan administrasi sekolah. Yang kelima, ada supervisi harus kooperatif, yang mana program supervisi harus mencakup keseluruhan aspek dan komponen supervisi manajerial yang meliputi administrasi dan operasional sekolah. Supervisi yang dilakukan kepala sekolah harus diarahkan pada peningkatan kinerja tenaga kependidikan dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan sekolah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka kepala sekolah hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip supervisi tenaga kependidikan. Yang ketujuh, ada supervisi harus objektif. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program supervisi harus dilakukan berdasarkan fakta-fakta permasalahan sekolah. Perencanaan supervisi itu harus berdasarkan permasalahan dan kebutuhan nyata yang dihadapi sekolah.
Komponen supervisi tenaga kependidikan. Pasal 140 ayat 1 menyatakan bahwa tenaga kependidikan mencakup pimpinan satuan pendidikan, pemilik satuan pendidikan non-formal, pengawas satuan pendidikan formal, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga lapangan pendidikan, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan sekolah, dan sebutan lain untuk petugas sejenis yang bekerja pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan adalah tenaga-tenaga atau personil yang berkecimpung di dalam lembaga atau organisasi pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan, yaitu orang yang memahami falsafah dan ilmu pendidikan, serta melakukan kegiatan pelaksanaan pendidikan mikro maupun makro atau penyelenggara pendidikan. Menurut Hasbullah, yang dimaksud personal adalah orang-orang yang melaksanakan suatu tugas untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam konteks lembaga pendidikan atau sekolah dibatasi dengan sebutan pegawai. Menurut Hamzah Nur, tugas dan tanggung jawab tenaga kependidikan di dalam ayat 2 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pimpinan satuan pendidikan bertugas dan bertanggung jawab mengelola satuan pendidikan pada pendidikan formal atau non-formal. Yang kedua, pemilik bertugas dan bertanggung jawab melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan non-formal. Yang ketiga, pengawas bertugas dan bertanggung jawab melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini jalur formal. Yang keempat, tenaga perpustakaan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan sumber belajar di perpustakaan. Yang kelima, tenaga laboratorium bertugas dan bertanggung jawab membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan pendidikan. Yang keenam, teknisi sumber belajar bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada satuan pendidikan. Yang ketujuh, tenaga lapangan pendidikan bertugas dan bertanggung jawab melakukan pendataan, pemantauan, pembimbingan, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan non-formal. Yang kedelapan, tenaga administrasi bertugas dan bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan administrasi pada satuan pendidikan. Yang kesembilan, pekerja sosial bertanggung jawab dalam memberikan layanan sosialisasi terhadap siswa. Ke-10, terapis bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bantuan fisiologis kinesiologis kepada peserta didik pada satuan pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini. Yang ke-11, tenaga kebersihan sekolah bertanggung jawab dalam membersihkan pekarangan sekolah. Baik, itulah penjelasan dari kami mengenai supervisi tenaga kependidikan. Sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.